Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas besar basis data kelas RB. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Basis Data pada Kumpulan Transaksi Toko Retail Online di Inggris. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan super tim kami. Yang pertama ada Suhendar Aditya, yang kedua ada Muhammad Dafa Sahrizal, yang ketiga ada saya sendiri, Putiwin Rahmatullah, lalu yang keempat ada Anastasia Nurfitriani Hidayat, lalu ada Fikri Dwi Alpian, dan yang terakhir ada Barera Putra. Baiklah, pada presentasi kali ini kami menjelaskan beberapa outline. Yang pertama yaitu ada introduction, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada data description, yang keempat metode, yang keempat result and discussion, lalu yang terakhir ada conclusion. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan introduction yang pertama. Pada dasarnya, bisnis retail melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Seiring dengan perkembangannya teknologi, transaksi jual-beli tidak hanya dilakukan di tempat, melainkan dapat dilakukan secara daring atau online. Pada perdagangan, mulai dari usaha mikro hingga retail, berbondong-bondong untuk menikmati kemudahan di era teknologi. Saat ini tentunya untuk menaikkan keuntungan pasar dan juga memenangkan hati para pembeli dengan bersaing di era teknologi. Maka dari itu, kami menggunakan kumpulan data retail online yang berisi semua transaksi yang terjadi untuk retail online. Non-toko yang berbasis di Inggris dan terdaftar antara periode tanggal 12 bulan 1 tahun 2009. Perusahaan ini terutama menjual perlengkapan kado yang unik untuk segala acara. Banyak pelanggan perusahaan adalah grosir. Lalu saya akan melanjutkannya ke problem statement. Nah, problem statement yang pertama yaitu barang apa yang paling banyak dibeli dan paling sedikit dibeli dalam pasar daring oleh salah satu customer. Lalu yang kedua, berapa rata-rata harga barang yang dibeli, rata-rata penjualan barang tiap item, dan jumlah barang yang terjual. Lalu yang ketiga ada menghitung seberapa banyak barang yang dibeli customer atau perorangan. Lalu ada yang keempat, menghitung banyak item yang dijual. Lalu yang terakhir ada bagaimana tampilan data terbaru setelah diolah menggunakan query SQL. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adit. Kepada Adit, dipersilahkan. Baik, terima kasih Putih. Di bagian data description ini saya akan menjelaskan data-data set yang kami gunakan. Ini merupakan data awal di mana di dalamnya itu ada nomor invoice di sebelah kiri, terus disusul sebelah kanannya ada stock code, ada description yang berisi nama-nama barang, dan juga kuantitinya atau mungkin jumlah dari barang tersebut, dan juga ada invoice date di mana transaksi itu kapan berlangsung. Dan ada price, itu harga. Price di sini ini untuk detailnya kita menggunakan mata uang pound sterling karena berlokasi di Inggris. Kemudian ada customer ID dan juga country, semuanya United Kingdom. Boleh di next. Baik, ini merupakan relation skemanya di mana ada tabel customer, tabel transaction detail, dan juga item. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing, di mana di bagian tabel customer, ID underscore customer adalah primary key-nya. Kemudian transaction, di bagian transaction ini, ID invoice ini merupakan primary key-nya, dan juga ID customer ini merupakan foreign key dari ID customer yang ada di tabel customer. Kemudian ada di bagian tabel transaction detail, yaitu ID invoice dan juga stock code merupakan primary key dan juga foreign key, di mana ID invoice itu merupakan foreign key dari ID invoice yang ada di tabel transaction, dan juga stock code merupakan foreign key yang berada di bagian tabel item, di mana di table item sendiri stock code ini merupakan primary key. Boleh dilanjut? Lewat
Kemudian ada ERD atau kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Ini sistem skemanya nggak beda jauh sama yang tadi relation schema, di mana kalau misalnya relation schema itu dijelaskan primary key dan foreign key-nya, namun di ERD ini dia dijelaskan lebih ke hubungannya dia, di mana customer ini memiliki atribut country dan juga customer ID. Kemudian dari bagian transaction itu memiliki ID invoice dan juga invoice date sebagai atribut, di mana transaction ini kalau semisalnya berlangsung atau mungkin terjadinya transaksi jual beli, itu akan menghasilkan tabel customer yang memprint customer ID dan juga country. Nah, dari transaction ini pastinya ada transaction detail, di mana di dalam transaction detail ini terdapat atribut price dan juga quantity, di mana itu adalah harga atau jumlah dari suatu barang. Kemudian di transaction detail juga ada item, di mana item ini memiliki atribut stock code atau mungkin disebutnya kode dari barangnya ya, dan juga description atau nama barang tersebut. Mungkin cukup dari situ untuk data description, akan dilanjutkan di bagian methods oleh saudara Anastasia. Oke, jadi di sini metode yang digunakan untuk implementasi ini ada DDL, DML, dan Advanced Query. Pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL ini adalah kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari basis data. Nah, di sini itu ada metodenya dari DDL itu ada create, yaitu membuat database, fungsi, indeks, prosedur, dan tabel. Kemudian ada rename. Nah, rename sini itu untuk mengganti nama tabel. Kemudian ada alter, yaitu mengubah struktur tabel. Dan ada drop, yaitu menghapus database, fungsi, indeks, prosedur, dan tabel. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. DML ini adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam tabel pada sebuah database. Nah, jadi di DML ini terdiri dari select, yaitu atau menampilkan record pada sebuah tabel, ada insert, yaitu menambahkan record baru pada tabel, dan update itu mengubah data, dan delete itu untuk menghapus data. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada Advanced Query. Nah, Advanced Query ini terdiri dari between. Between ini query dengan fungsi between antara lain, between dan not between. Terus ada aggregate, yaitu query dengan fungsi aggregate antara lain, yaitu min, max, count, sum, dan average. Dan ada group by. Group by ini mengelompokkan sekumpulan record berdasarkan kolom, yaitu min kolom tertentu, dan ada having, yaitu membatasi kelompok yang ditampilkan. Oke. Oke, lanjut. Kemudian yang akan dijelaskan oleh saudara Barera. Normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Berikut yang dilakukan dengan pendekatan normalisasi. Yang pertama, membuat model berupa tabel berdasarkan situasi dengan mengisikan data pada kolomnya dengan nama kolom yang akan menjadi nama kolom pada tabel relasional. Yang kedua, membuat tabel dalam bentuk normal sesuai dengan aturan normalisasi, yaitu yang pertama ada first normal form atau bentuk normal pertama. Pada bentuk normal pertama, INF yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama dan buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik, primary key. Pada intinya bentuk normalisasi 1NF ini adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Next.
Dan yang kedua ada second form normal form atau 2NF, bentuk normal kedua. Syarat untuk normalisasi 2NF ini adalah table dalam keadaan 1NF. Setiap atribut non-K memiliki ketergantungan terhadap seluruh K dan bukan pada sebagian dari K saja. Intinya adalah pada 2NF ini, isi dari table tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Pertama, kita harus menentukan primary key beserta atribut yang bergantung pada primary key tersebut. Pada tabel di atas terdapat 3 kelompok data yang terdiri dari table customer yang terjadi di negara United Kingdom. Tabel transaksi terjadi invoice date dalam waktu yang bersamaan dengan kuantitas barang yang berbeda. Dan di table item terdiri dari beberapa kode stok barang dengan harga yang berbeda-beda. Next. Dan yang terakhir ada third normal form atau bentuk normal ketiga. Pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke table baru. Syarat untuk normalisasi 3NF ini adalah yang pertama, table dalam keadaan 2NF. Dan yang kedua ada setiap atribut non-K harus bergantung pada K-nya. Setelah normalisasi 3NF ini, jika data masih belum normal dan masih terjadi anomali, maka dapat dilanjutkan ke normalisasi Boisseau code atau BCNF. Namun untuk 3NF ini, pada data kami sudah terjadi anomali sehingga tidak dilanjutkan ke normalisasi BCNF. Selanjutnya itu ada result dan discussion. Nah, di sini itu resultnya itu pertama menjelaskan tentang DDL. Nah, yaitu ada create, show, use database, yaitu jadi use tubes. Jadi pertama itu kita melakukan create database terlebih dahulu, yaitu tubes UAS. Kemudian untuk menjalankannya itu menggunakan use tubes UAS. Next. Kemudian sini ada create table customer, yaitu berikut di samping ini sintaksnya untuk membuat tabel customer. Pada tabel customer ini terdapat ID customer yang sebagai primary key. Lanjut. Yang kemudian ada create tabel item atau barang. Dan berikut ini screenshot dari sintaksnya. Dan untuk primary key-nya itu terdiri ada stok kode. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada create table transaksi, yang dimana create table transaksi ini direlasikan dengan tabel customer. Dan di sini ada primary key-nya itu ada ID invoice dan foreign-nya itu ada ID customer. Next. Kemudian di sini ada create table detail transaksi yang direlasikan dengan tabel transaksi dan item. Berikut ada primary key-nya itu ada ID invoice, stok kode, dan foreign-nya itu ada ID invoice, transaction, stok kode, dan ya udah stok kode. Selanjut. Nah, kemudian setelah dibuat create-nya itu untuk memunculkan tabel, yaitu dengan descript customer, descript transaction, descript transaksi detail, dan descript item. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks DML. Nah, di sini ada sintaks insert. Sintaks insert ini fungsinya untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, di sini kita menggunakan insert into, sintaks untuk memasukkan data, kemudian di sini ada value untuk memasukkan nilai-nilainya. Nah, di sini ada kolom ID customer, kemudian yang di sini adalah kolom country. Dan ini syntax select from ini untuk menampilkan database-nya, table.
Oke, next di sini ada insert memasukkan data pada table transaction. Nah, di sini ada kolom invoice, kemudian di sini kolom ID customer, dan ini kolom invoice date atau tanggal invoice. Oke, lanjut di table item di sini memasukkan data ke dalam table item. Sintaksnya ini pakai tadi, kemudian ini ada kolom stock code, kemudian ini ada kolom deskripsi barangnya. Nah, di sini memasukkan data ke table transaction detail. Nah, di sini ada sintaks set foreign key, cek sama dengan 0, kemudian memasukkan datanya, insert into transaction detail, masukkan nilainya, dan di sini kolom invoice, kemudian ini kolom stock code, dan ini kolom price dari harga satunya, harga produk barangnya. Kemudian ini ada kolom quantity atau jumlah barangnya. Nah, ini dia outputan dari sintaks table customer. Kemudian ini output dari sintaks table transaksi. Kemudian ini output dari table item. Dan yang terakhir ini ada output dari table transaction detail. Dilanjutkan oleh rekan saya, Fikri. Setelah dilakukan penginputan data base pada SQL, selanjutnya kami lakukan advanced query untuk mendapatkan insight yang ada dari data tersebut. Yang pertama ada close function. Di sini query-nya yaitu select from, sintaksnya yaitu select price from transaction detail. Di sini outputnya menampilkan kolom tabel dari data transaction detail. Selanjutnya, query-nya yaitu select from where, sintaksnya yaitu select quantity, price from, transaction detail, where quantity sama dengan 12. Outputnya itu menampilkan barang dengan jumlah quantity 12 dan harganya. Lanjut. Selanjutnya, the query operator distinct. Sintaksnya yaitu select distinct stock code from item. Outputnya yaitu menampilkan setiap stock code yang ada. Oke, selanjutnya ada query operator between and. Sintaksnya yaitu select from transaction where invoice date lebih dari tahun 2009 bulan 12 tanggal 1 dan kurang dari 2010 bulan 12 tanggal 1. Outputnya seperti berikut, yaitu menampilkan data dari transaction pada tanggal tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada aggregation function. Sini query-nya yaitu untuk count. Sintaksnya itu select count, ID invoice, quantity from transaction detail, group B quantity, yaitu menampilkan output berapa banyak quantity dari setiap barang digrupkan dengan kuantitinya. Selanjutnya itu ada sum. Sintaksnya yaitu select sum quantity ID invoice from transaction detail group B ID invoice. Outputnya yaitu menampilkan jumlah dari setiap quantity berdasarkan ID invoice-nya. Selanjutnya ada query average. Sintaksnya itu select AVG quantity from transaction detail. Di sini menampilkan
kuantitas rata-rata dari tabel transaction detail. Oke, selanjutnya yaitu advanced query untuk menyelesaikan problem statement. Yang pertama yaitu problemnya yaitu barang apa yang paling banyak dibeli dan paling sedikit dibeli dalam pasar daring oleh salah satu customer. Sintaksnya yaitu select ID, quantity, description, from transaction detail, inner join item using stacked order by quantity ASC. Selanjutnya, yang beda yaitu bagian belakangnya yaitu DSC. Hasilnya seperti berikut. Output yang pertama menghasilkan data dengan urutan kuantiti dari nilai yang terkecil. Sedangkan output yang kedua dari kuantiti yang terbesar. Selanjutnya, problemnya yaitu berapa rata-rata harga barang yang dibeli, rata-rata penjualan barang tiap item, dan total jumlah barang yang terjual. Sintaksnya yaitu select AVG price from transaction detail. Kemudian select AVG quantity from transaction detail. Kemudian select sum quantity from transaction detail. Outputnya yaitu menampilkan rata-rata dari harga dan menampilkan jumlah dari kuantiti barang yang terjual. Oke, selanjutnya problem menghitung seberapa banyak orang barang yang dibeli customer atau per orang. Sintaksnya yaitu select sum quantity ID invoice from transaction detail group B ID invoice. Outputnya yaitu sebagai berikut, menampilkan ID invoice dengan tiap masing-masing kuantiti yang dibelinya. Kemudian problem untuk menghitung banyak item yang dijual. Sintaksnya yaitu select count, stack code, description from item group B group description. Nah, outputnya itu menampilkan barang dengan menghitung banyak tiap barangnya. Kemudian problem menampilkan data terbaru setelah diolah menggunakan query SQL. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Select ID, invoice, ID customer, country, invoice date, price, quantity, stack code, description, from, transaction detail, inner join item using stack code, inner join transaction using ID invoice, inner join customer using ID customer, order B, quantity ASC. Di sini menampilkan data dengan gabungan dari seluruh data yang ada, diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang besar. Baiklah, akan saya lanjutkan. Conclusion. Dari data transaksi toko retail online di Inggris, didapatkan insight setelah melakukan beberapa query pada SQL data kami. Insight yang didapatkan yaitu, yang pertama yaitu barang yang paling banyak dibeli yaitu record frame 7 single size harga 0,08402778 pound sterling dengan total pembelian 48 item dan dibeli oleh customer dengan ID customer-nya 13085. Yang kedua yaitu barang yang paling sedikit dibeli yaitu black dinner wall clock yang seharga 0,38055556 pound sterling dengan total pembelian 2 item dan dibeli oleh customer dengan ID-nya 15362. Lalu ada rata-rata penjualan barang tiap item adalah 13.1667. Lalu ada rata-rata harga barang yang dibeli adalah 0,1672685186
6.667 pound sterling. Lalu ada total item yang laku terjual sebanyak 395 item. Lalu tiap orang dari daftar customer membeli dengan total barang. Yang pertama customer 13085 sebanyak 166 item. Yang kedua ada customer 13078 sebanyak 60 item. Lalu yang ketiga ada customer 15362 sebanyak 69 item. Banyak jumlah barang yang dijual adalah 30 item. Dari insight yang didapat dikembangkan lagi menjadi lebih kompleks untuk mendukung usaha agar menjadi lebih baik ke depannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Lalu izinkan saya memberikan sebuah pantun. I think is eating, thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.